Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siamelia Gunadi dengan NIM 191400043, Mazratul Lahiroh dengan NIM 191400044, dan Naufal Anugrah dengan NIM 191400088 akan membahas materi tentang teknik pengumpulan PTK pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas adalah pengertian teknik pengumpulan data dan macam-macam teknik pengumpulan data pada PTK. Pengertian teknik pengumpulan data menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Sugiono, bahwasanya teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan utama dalam memperoleh data. Sementara menurut Ridwan adalah teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Sementara Zaman Satori dan Aan Komariah mengungkapkan bahwasanya teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur secara sistematis dengan cara memperoleh data yang telah dinilai penting. Berdasarkan definisi para ahli di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pengertian teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang hendak digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data pada penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam teknik pengumpulan data pada PTK. Adapun beberapa macam-macam teknik pengumpulan diantaranya ada observasi. Observasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengamati suatu proses maupun objek dengan tujuan agar bisa memahami dan merasakan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Adapun observasi dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama ada observasi partisipan, di mana observasi partisipan peneliti terlibat secara langsung pada kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kemudian ada observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung. Artinya seorang peneliti ini ketika penelitian tindakan kelas, peneliti ini tidak menjadi subjek secara langsung. Kemudian ada observasi terstruktur, di mana observasi terstruktur adalah observasi yang memang dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kemudian kapan pengamatan tersebut, dan di mana tempat pengamatan tersebut sudah dirancang secara sistematis dan terstruktur. Sementara observasi tidak terstruktur, pada observasi ini peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku. Nah, ini bedanya. Kemudian ada juga observasi terbuka, di mana pada observasi ini dilakukan dengan cara mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas, permasalahan-permasalahan dan lain sebagainya, semua dicatat. Kemudian yang terakhir ada observasi terfokus, di mana observasi terfokus yakni peneliti memfokuskan pada masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber ataupun informan. Wawancara ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, wawancara terstruktur. Ialah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan. Yang kedua, wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus kepada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara itu berlangsung. Yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur. Ialah bentuk wawancara di mana prakarsa untuk memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. Apabila wawancara sudah berlangsung, maka pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan
mengelaborasi atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas. Yang keempat adalah wawancara informal, yaitu jenis percakapan bebas yang memungkinkan interviewer untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Dan yang terakhir adalah wawancara formal berstruktur, yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur. Jadi, guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden. Selanjutnya adalah angket atau kuesioner. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen pengumpul datanya juga disebut dengan angket, yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Angket ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, angket tidak berstruktur atau terbuka. Ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Jawaban bebas di sini maksudnya ialah uraian berupa pendapat, hasil pemikiran, tanggapan, atau yang lainnya mengenai segala sesuatu yang dipertanyakan setiap item pada angket. Contoh pertanyaan pada angket terbuka adalah bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran? Pada pertanyaan ini, responden dapat memilih jawaban atau menjawab sesuai dengan hasil pemikirannya. Jadi, pada angket tidak berstruktur ini, jawabannya bisa berbeda-beda antara responden satu dengan responden yang lainnya. Yang kedua adalah angket berstruktur atau tertutup. Ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya sudah disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Angket berstruktur ini dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup. Merupakan angket yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Alternatif jawabannya, A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Nah, responden dapat memilih salah satu dari kelima alternatif jawaban tersebut. Yang kedua adalah angket berstruktur dengan pertanyaan terbuka. Merupakan jenis pertanyaan angket yang juga termasuk ke dalam angket tertutup. Maksudnya, alternatif jawabannya berbentuk pilihan ganda, tetapi peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin tidak ada jawaban yang sesuai atau tepat, sehingga responden perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban lain yang lebih tepat. Contohnya, pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian suka? Alternatif jawabannya, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang humoris, pembelajaran yang santai, dan pembelajaran yang komunikatif atau yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah angket berstruktur dengan jawaban singkat. Angket jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi antara angket tidak berstruktur dengan angket berstruktur. Contohnya, bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan materi yang disampaikan oleh guru? Jenis angket yang ketiga adalah jenis angket berdasarkan bentuknya. Di antaranya adalah angket pilihan ganda atau sama dengan angket tertutup. Kemudian, angket isian seperti angket checklist atau daftar cek, sehingga responden hanya tinggal membubuhkan tanda checklist saja pada kolom yang sesuai. Selanjutnya adalah skala. Skala merupakan seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, ataupun tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat, nilai-nilai, dan minat. Skala ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maupun sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala ini terdapat 2 bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif dan pernyataan negatif yang berfungsi untuk mengukur sikap negatif objek sikap.
Skor pernyataan positif dimulai dari 1 untuk sangat tidak setuju atau STS, 2 untuk tidak setuju atau TS, 3 untuk ragu-ragu atau R, 4 untuk setuju atau S, dan 5 untuk sangat setuju atau SS. Skor pernyataan negatif dimulai dari 1 untuk sangat setuju atau SS, 2 untuk setuju atau S, 3 untuk ragu-ragu atau R, 4 untuk tidak setuju atau TS, dan 5 untuk sangat tidak setuju atau STS. Beberapa peneliti menghilangkan opsi ragu-ragu dalam instrumen penelitian untuk memudahkan peneliti melihat sikap siswa sesungguhnya sesuai angket yang responden isikan. Kemudian skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti jawaban benar salah, ya atau tidak, pernah tidak pernah, positif negatif, dan seterusnya. Pada skala Goodman ini hanya ada 2 interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun daftar checklist. Untuk jawaban positif seperti benar, iya, tinggi, dan lain sebagainya diberi skor 1. Sedangkan untuk jawaban negatif seperti salah, tidak, rendah, dan sebagainya diberi skor 0. Selanjutnya adalah skala Thurstone. Skala Thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurstone ini dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Yang keempat adalah skala pembeda makna atau semantic differential scale. Skala diferensial ini adalah skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, yakni tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data yang interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah rating scale. Rating scale merupakan salah satu jenis pertanyaan yang paling cocok untuk survei secara daring atau luring mengenai suatu layanan. Rating scale ini dijawab oleh para responden sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Salah satu bentuk rating scale yang umum digunakan pada penelitian adalah pertanyaan pilihan ganda atau pilihan objektif. Pertanyaan pilihan ganda atau objektif tersebut mudah dijawab oleh responden karena tinggal memilih atau menentukan jawaban yang sesuai. Teknik pengumpul data berikutnya adalah tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis, seperti prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK, tes dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, tes lisan atau oral text. Tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan tentunya berhubungan dengan masalah PTK. Yang kedua adalah tes tertulis atau writing test. Tes ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tulisan. Tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, akan tetapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Teknik yang ketiga yaitu ada pembuatan dan pemanfaatan catatan. Merupakan suatu teknik yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data yang meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dalam teknik pembuatan dan pemanfaatan catatan itu ada bermacam-macam.
yang meliputi. Pertama itu ada dokumen arsip. Nah, dokumen arsip ini dalam pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis. Hal itu dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang diamati sekarang. Nah, sumber data arsip di sekolah itu dapat berupa daftar hadir peserta didik, daftar peserta didik yang melanjutkan, daftar hadir pertemuan guru, orang tua, peserta didik, dan lainnya. Selain itu, dokumen yang berguna dalam pengumpulan data penelitian ini adalah biodata subjek dan nilai-nilai harian. Nah, itu dikumpulkan sebelum penelitian dimulai. Data ini dikumpulkan sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian. Selanjutnya yaitu ada catatan harian. Nah, catatan harian itu merupakan suatu catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, hipotesis, dan penjelasan. Nah, catatan itu tidak hanya melaporkan tentang kejadian tugas sehari-hari, melainkan untuk mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, dalam penulisan catatan harian harus selalu dengan menuliskan tanggal kejadian. Demikian juga dengan hal-hal yang mendetail dari penelitian tindakan kelas, misalnya seperti waktu, pokok bahasan, kelas di mana PTK dilaksanakan. Hal itu sebaiknya ditulis pada bagian pendahuluan. Selanjutnya itu ada catatan lapangan. Catatan lapangan itu merupakan bukti otentik yang berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian dan ditulis secara deskriptif dan reflektif. Berbagai hasil pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan beberapa aspek lainnya dapat dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Skelman dan Strauss, model catatan lapangan dapat diorganisasikan ke dalam 3 paket, yaitu yang pertama ada catatan pengamatan. Nah, catatan pengamatan ini itu berisikan tentang semua peristiwa yang terjadi, apa yang dilihat, didengar, dan segala apa yang teramati di lapangan pada latar tertentu. Nah, catatan ini berisi jawaban atas pertanyaan siapa, apa, bila mana, di mana, dan bagaimana suatu aktivitas itu terjadi. Catatan yang kedua yaitu ada catatan teori. Catatan teori itu bagian catatan yang berisi pendapat pengamat atau peneliti yang didasarkan pada suatu teori. Nah, jadi dalam catatan teori ini bukan lagi berisi tentang fakta, melainkan sudah merupakan interpretasi pemanaan suatu gejala dari si peneliti. Catatan yang ketiga yaitu catatan metodologi. Untuk catatan metodologi ini terkait dengan pernyataan tindakan operasional berupa kritik terhadap diri sendiri tentang cara-cara ataupun taktik dalam melaksanakan pengamatan di lapangan. Selanjutnya yaitu ada jurnal. Nah, jurnal harian itu merupakan suatu
format modifikasi catatan lapangan yang dimanfaatkan oleh guru dalam merangkap fungsi sebagai pelaku tindakan perbaikan dan pengamatan dengan hasil yang menjanjikan. Sebagaimana telah dikemukakan tadi, jurnal harian ialah semacam catatan harian sehingga dapat berfungsi sebagai rekaman pengamatan yang sangat efektif. Jurnal harian ini digunakan sebagai alat bantu yang lebih sederhana, yang sangat praktis namun juga cukup produktif. Selanjutnya ada peta atau map. Di sini peta tempat duduk peserta didik atau siswa dalam kelas maupun letak peralatan dalam kelas sangat membantu guru yang baru pertama kalinya masuk ke kelas itu. Nah, peta ini memberikan wawasan konseptual dengan alat untuk melakukan refleksi dengan cara berpikir kembali mengenai keadaan kelas. Selanjutnya ada rekaman foto, slide, tip, dan video. Nah, hal itu merupakan sumber data yang tidak tertulis yang dapat membantu guru dalam memantau kegiatannya di kelas, sehingga peneliti mempunyai alat pencatatan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas. Nah, alat-alat elektronik ini itu berfungsi untuk menangkap suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa penting atau khusus yang terjadi ataupun ilustrasi dari episode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang peneliti catat di lapangan apabila memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu ada artefak. Nah, artefak ini merupakan sumber data tertulis atau berupa visual yang dapat memberikan sumbangan pada pemahaman peneliti mengenai apa yang terjadi di kelas dan di sekolah. Misalnya, penggunaan authentic assessment berupa portofolio memberikan kesempatan pada guru untuk memperoleh sampel pekerjaan peserta didik selama periode waktu tertentu. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.